Udah bikin artikel bagus-bagus, mikir ide kontennya sampai bertapa, habisin banyak waktu dan tenaga, ternyata artikelnya sulit ditemuin di Google. Sayang banget kan? Nah, ini dia solusinya, Klinik Tong Fang. Sorry, just kidding. Ini dia 3 cara agar artikel cepat terindeks di Google, biar tulisan di website atau blog mudah ditemukan di Google. Atau dengan kata lain, artikel jadi Google friendly atau SEO friendly. Nah, buat yang belum tahu, SEO itu adalah Search Engine Optimization atau strategi untuk mengoptimalkan website di mesin pencari Google. Oke, simak baik-baik panduan step by step berikut ini. Tahapan optimasi artikel agar optimal di Google, saya bagi menjadi 3 tahap. 1. Daftarkan website di Google Webmaster atau Google Search Console. 2. Melakukan research analisis topik dan keyword terbaik yang paling banyak orang gunakan. 3. Setelah mendapatkan keyword terbaik, tinggal implementasikan fokus keyword tersebut ke dalam artikel. Ini adalah bagian dari SEO strategi ya. Oke, kita mulai ke tahap pertama. Daftarkan website di Google Search Console. Oh ya teman-teman harus tahu ya, bahwa Google memiliki robot crawler atau spider yang tugasnya melakukan indexing terhadap konten di dalam website. Nah, proses indexing ini membutuhkan waktu. Jadi, untuk mempercepat proses ini bisa dilakukan dengan mendaftarkan website di Google Search Console. Nah, alasan kenapa harus mendaftarkan blog atau website pada Google Search Console adalah karena pengguna mesin pencari Google, baik di Indonesia maupun di dunia, merupakan tertinggi dan tentunya menjadi penyumbang traffic terbesar. Bayangin ya, 97% pengguna internet di Indonesia menggunakan Google untuk mencari informasi, referensi, rekomendasi, dan istri. Dan lainnya. Oke, tools ini gratis ya teman-teman. Anda cukup menyiapkan email Gmail saja. Oke, untuk mendaftar Google Search Console, ikuti tahapan berikut ya. Silakan akses URL berikut seperti yang tertera di layar. Jika sudah masuk ke dashboard console, silakan pilih Add Property. Oke, pada URL prefix, masukkan URL website atau blog, lalu klik Continue. Berikutnya, ada berbagai pilihan verifikasi yang bisa dipilih. Tapi untuk yang paling mudah biasanya dengan upload file HTML script dengan ekstensi .html ke server hosting, atau memasukkan HTML tag tambahan pada template website setelah bagian head. Nah, gak usah bingung ya teman-teman. Jika teman-teman ngerasa bingung, teman-teman bisa minta bantuan ke web developer untuk upload file HTML ini, atau menghubungi pihak penyedia hosting tempat teman-teman beli hosting, lalu minta dipandu untuk upload file HTML tersebut. Biasanya mereka akan sangat welcome untuk membantu ya teman-teman. Oke, jika sudah dilakukan, silakan klik verify dan tunggu sampai berhasil. Nah, agar website cepat terindeks di Google, setiap posting artikel baru silakan copy URL ini dan masukkan di kolom submit pada bagian atas. Nah, untuk mengecek artikel sudah terindeks atau belum, silakan buka Google Search, lalu tambahkan kata site.2 di depan. Kemudian diikuti dengan URL blogspot atau domain atau artikel teman-teman ya gitu. Jadi contohnya seperti ini, site.https://www.domain.com gitu. Nah, jika sudah muncul berarti artikel Anda sudah terindeks di Google. Berikutnya kita masuk ke tahap selanjutnya. Tahapan ini penting banget, yaitu untuk melakukan research analisis topik, tren, dan juga keyword terbaik ya. Ingat teman-teman, good content jika diikuti dengan good moment dan juga good keyword maka akan menjadi sesuatu yang wow banget. Tah eta. Jadi, objektif dalam tahap ini adalah agar kita dapat menganalisa di digital topik apa yang paling banyak orang cari, dan juga menganalisa keyword apa aja sih yang paling tinggi volume pencariannya atau paling banyak digunakan oleh internet user.
Untuk menganalisa trends, topik konten, dan juga keyword, Anda bisa menggunakan beberapa tools berikut. 1. Google Keyword Planner. 2. Google Trends. 3. Ahrefs. 4. Uber Suggest. Dan masih banyak lagi. Namun, karena kita mengoptimalkan di mesin pencari Google, maka saya paling merekomendasikan untuk menggunakan tools Google Trends dan Google Keyword Planner. Oke, kita langsung meluncur ke Google Trends terlebih dahulu. Oke, pertama visit URL berikut ini seperti tertera di layar ya, trends.google.com. Kemudian tulis di sini topik yang ingin dianalisa secara trennya. Oke, kemudian ubah negaranya menjadi Indonesia karena saya ingin menganalisa di Indonesia saja. Kemudian ubah periode sesuai yang diinginkan. Misalkan 4 jam yang lalu, 1 hari yang lalu, 7 hari yang lalu, 30 hari yang lalu, 90 hari yang lalu, 12 bulan yang lalu, hingga 5 tahun yang lalu. Atau Anda juga bisa customize periode yang diinginkan. Oke, kemudian ubah kategori. Jika tidak ada kategori yang cocok atau yang sesuai dengan yang Anda inginkan, biarkan saja tertulis all categories. Kemudian pilih bagian web search karena kita ingin menganalisa tren di mesin pencari Google. Oke, di bagian compare ini juga Anda bisa membandingkan tren satu dengan yang lainnya. Anda bisa membandingkan maksimal hanya 5 trends. Kemudian tahap akhir di Google Trends ini adalah pilih related queries yang paling tinggi dan relevan untuk dijadikan topik tulisan Anda. Oke, di sini juga terlihat kan ada peningkatannya berapa persen, jadi pilih yang paling tinggi. Nah, jika dirasa belum cocok nih dari hasilnya, Anda bisa mengulang kembali proses analisanya, tinggal tulisannya diganti aja nih bagian atas, mengubah kata-kata pada bagian ini. Nah, lalu cari sampai hasil analisa trennya sesuai dengan yang kamu inginkan. Tahap berikutnya, kita akan melakukan analisa keyword terbaik di Google. Kali ini kita menggunakan tools yang keren banget, yaitu Google Keyword Planner. Teman-teman bisa search di mesin pencari Google dengan menggunakan kata kunci Google Keyword Planner, atau ikuti panduan step by step yang sudah saya buat dengan klik link di pojok atas. Oke, saya sangat merekomendasikan menggunakan Google Keyword Planner karena datanya valid, teman-teman. Hal ini tentu saja karena data yang diambil adalah dari mesin pencari Google, dan ya kedua tools ini milik simbah Google ya, jadi datanya cukup valid. Oke, setelah masuk ke halaman Google Ads Manager, lihat pada bagian atas, kemudian klik Tools and Setting, lalu klik Google Keyword Planner. Nah, di bagian Discover New Keywords, tulis kata-kata pancingan atau keyword yang ingin Anda analisa. Misalnya, saya ingin menulis artikel seputar kucing, maka di sini saya akan tulis kucing. Lalu Anda juga bisa menambahkan beberapa ya. Misalnya saya menambahkan juga misalkan kucing bulu pendek gitu. Lalu kemudian klik Get Result dan boom. Ini dia keyword-keyword yang direkomendasikan oleh Google. Ini penting ya. Pilih keyword yang paling banyak average monthly search-nya. Artinya keyword-keyword tersebut paling banyak orang gunakan ya, atau paling banyak orang cari. Oke, saya klik ini ya, biar yang paling tinggi tampil di teratas, jadi enak sortirnya. Oke, kemudian cukup pilih 1 atau 2 keywords terbaik yang akan Anda implementasikan di artikel. Oke, Anda juga boleh nih mencatat keyword-keyword terbaik lainnya, misalkan 5 keyword atau lainnya. Jadi nanti saat dibutuhkan, Anda tinggal lihat catatan tersebut. Misalnya nanti saat dibutuhkan untuk meta tag atau meta keyword dan lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke tahap ketiga atau tahap terakhir adalah fokus keyword tadi yang sudah dianalisa, kita implementasikan ke dalam artikel. Oke ya, berikut ini adalah checklist keyword atau fokus keyword harus ada di mana saja sih pada bagian artikel Anda. Oke, yang pertama, fokus keyword harus ada di URL artikel.
Oke, nah robot Google pertama kali melakukan indexing itu dari kiri atas ya teman-teman gitu. Jadi artinya URL adalah bagian yang pertama diindeks oleh robot Google. Nah, ada beberapa CMS blog yang menyediakan fitur untuk customize URL artikel. Jadi URL itu bisa diubah-ubah ya gitu teksnya. Nah, jika tidak ada, Anda nggak perlu bingung. Cukup fokus keyword yang tadi dianalisa itu taruh di judul artikel. Jadi di dalam judulnya itu ada keywordnya. Maka otomatis fokus keyword itu tersebut akan ada di URL. Nah, kemudian yang kedua, fokus keyword harus ada di judul artikel. Judul juga merupakan prioritas utama agar robot Google dapat mengindeks keyword yang sedang Anda optimalkan. Ketiga, fokus keyword harus ada di kalimat pertama atau paragraf pertama di body artikel. Nah, saya sering menyiasatinya dengan cara seperti ini ya. Ini strateginya ya. Saya menulis 1 atau 2 keyword yang sedang dioptimalkan. Saya letakkan di posisi center nih, di tengah-tengah ini nih, sebelum artikel dimulai gitu. Nah, kemudian yang keempat, fokus keyword harus ada di body artikel. Oke, Anda cukup mengulangnya 3-5 kali saja. Jangan terlalu banyak ya, karena akan terkena keyword density atau kepadatan keyword, atau nanti dianggap spam oleh Google. Jadi saran saya fokus keyword cukup ada ya 1 di setiap paragraf itu sudah cukup. Fokus keyword masukkan juga ke meta tag. Meta title, meta description, dan meta keyword. Nah, meta tag itu ini seperti ini ya teman-teman. Ini meta title, ini meta description. Nah, meta title itu 60-70 karakter, meta description itu 160 karakter, dan meta keyword adalah 5 keyword saja. Jadi di dalamnya ini ada fokus keyword yang sudah tadi dianalisa ya. Nah, jika blog Anda belum ada meta tag-nya, Anda tinggal install plugin SEO. Nah, saya merekomendasikan menggunakan plugin ini ya. Ini karena udah lama saya pakai nih, namanya SEO Yoast. Nah, jika website Anda dibuatkan oleh web developer atau membangun websitenya itu dari nol ya codingnya, Anda cukup minta dibuatkan fitur meta tag untuk seluruh halaman dan juga artikel. Nah, nanti tinggal isi aja ya. Oke, berikutnya saya mau ngasih tips nih. Jadi artikel online itu yang SEO friendly itu cukup 300-400 kata saja ya teman-teman. Jadi jangan terlalu panjang, jangan terlalu kebanyakan gitu. Karena kita tidak sedang menulis untuk majalah atau koran gitu. Nah, Anda juga perlu tahu bahwa tren di digital itu adalah scanning. Jadi internet user itu hanya melihat sekitar 25% dari tampilan keseluruhan halaman. Nah, tips lainnya adalah dari sisi strategi menulis di digital, Anda bisa menggunakan strategi menulis dengan piramida terbalik. Apa itu? Ini biasanya digunakan oleh para jurnalis online ya teman-teman. Jadi intinya adalah kalau nulis digital itu menempatkan inti informasi atau pesan utama pada paragraf pertama. Nah, jadi informasi pelengkap atau pendukung baru ditulis di paragraf selanjutnya. Oke teman-teman, itu aja informasi dan tips digital kali ini. Jika ada yang masih belum dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Nanti saya akan jawab dan saya akan membimbing teman-teman. Oke, semoga informasi dan tips ini bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu terupdate berbagai informasi dan tips digital marketing lainnya. Oke, salam digital, let's grow together and good luck. Tah, etah.